Halo juga ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Apa kabarnya nih malam ini? Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ibu minta ya sayang, jangan bosan-bosan untuk berdoa agar wabah yang ada di negara kita ini cepat berlalu, agar kita bisa secepatnya berjumpa kembali di sekolah. Oke sayang? Nah hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum belajar, langkah baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Jika sudah, kita baca doa dulu yuk sayang. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti. Oke? Nah, karena kan segala sesuatunya itu harus diawali dengan doa agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah nantinya. Yuk kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa semuanya? Anak pintar semuanya. Anak-anak ibu, apakah sudah siap belajar? Apakah masih semangat untuk terus menuntut ilmu? Tentunya sudah siap ya, tentunya juga semangat nih. Kan anak-anak ibu anak-anak yang hebat, jadi pastinya selalu semangat, apalagi dalam menuntut ilmu. Walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan ayah bundanya juga semoga semangat selalu ya. Mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih atas kesetiaannya. Nah hari ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 3, subtema 3, pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Silakan disiapkan bukunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu, yang ibu harapkan, yang pertama kalian dapat menuliskan penyebab serta dampak adanya masalah lingkungan ya, seperti banjir, tanah longsor. Terus yang kedua, ibu harap kalian dapat menyebutkan ciri-ciri, contoh, dan bukan contoh perilaku cinta lingkungan dengan baik. Yang ketiga, ibu harap kalian dapat menuliskan informasi yang kalian dapat dari teks bacaan Hari Sejuta Pohon dengan tanggung jawab. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini, bisa diingat. Nah, adapun jika ada materi yang menurut kalian penting, silahkan catat. Oke sayang, di buku catatan ya. Sudah siap belajar? Tentunya sudah siap dong. Nah sayang, sekarang ibu minta kalian coba amati lingkungan sekitar rumah kalian ya. Apakah lingkungan sekitar rumah kalian bersih? Alhamdulillah jika lingkungan sekitar rumah kalian bersih, tentunya kalian patut bersyukur. Karena apa? Lingkungan bersih membuat kita menjadi sehat tentunya, nyaman. Karena kan kita mendapat udara yang sejuk, segar, asri, betul tidak? Nah, jika lingkungan sekitar rumah kita bersih dan sehat, tentunya kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi harus perhatikan ya lingkungan sekitar rumahnya. Nah, adapun jika lingkungan sekitar rumah kalian masih belum bersih, coba pikirkan dan diskusikan bersama orang tua kalian bagaimana caranya agar lingkungan sekitar rumah kalian menjadi bersih dan membuat kalian menjadi nyaman tinggal di rumah. Nah sayang, menjaga lingkungan kan termasuk kewajiban kita. Nah, jika kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik terhadap lingkungan, maka kita juga akan mendapat hak-hak kita dari lingkungan. Nah, jadi wajib sekali ya kalian menjaga lingkungan. Oke sayang? Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini ya.
Nah, berikut contoh bencana alam ya. Pertama ada kebakaran hutan. Nah, penyebabnya itu apa? Penggundulan hutan sehingga menjadi gersang hutannya. Terus membuang puntung rokok sembarangan. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan bagi masyarakat, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, terus bagi lingkungan merusak ekosistem, hewan dan tumbuhan juga menjadi mati ya. Terus tidak dapat menampung cadangan air saat musim hujan yang akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, selanjutnya ada bencana alam banjir. Nah, penyebabnya apa? Ya, betul sekali, yaitu membuang sampah sembarangan di sungai. Terus pengelolaan tata ruang yang salah. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya banjir bagi manusia, rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya. Terus sulitnya air bersih dan timbulnya berbagai penyakit. Adapun dampak bagi lingkungan yaitu gagal panen, tumbuhan dan hewan juga banyak yang mati karena akibat bencana alam ini. Selanjutnya ada tanah longsor. Nah, penyebabnya apa? Penggundulan hutan, gempa bumi, curah hujan yang tinggi, erosi. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan bagi manusia, banyak korban jiwa tentunya, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, terputusnya jalur transportasi, rusaknya infrastruktur, lalu dampak bagi lingkungan, terjadinya kerusakan lahan, nah, terus menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, itu ya. Nah, bagaimana sayang? Apa yang sudah kalian dapat dari gambar yang tadi? Ya, betul sekali. Tentunya jika kita tidak menjaga lingkungan sekitar, pastinya lingkungan akan menjadi rusak, tidak terawat, bisa terjadi banjir, kebakaran hutan, longsor, dan bencana alam lainnya. Jadi kita harus menjaganya ya sayang. Nah, dampak dari adanya kerusakan alam tersebut tentunya dipicu dari ulah kita sendiri. Siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Ayo. Nah, sayang kan membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir, apalagi membuang sampahnya di sekitar sungai. Itu bahaya sekali. Jadi mulai sekarang kalian harus melakukan kewajiban kalian untuk menjaga lingkungan. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca teks pada halaman 139 ya, silahkan dibuka, mengenai potret keadaan hutan Indonesia periode 2009-2013. Silahkan dibaca, bisa di skip dulu ya video dari ini. Nah sayang, Allah kan sudah memberikan sumber daya alam yang begitu banyak sekali di negara kita ini. Sumber daya alam itu kan ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan itu contohnya tumbuhan, hewan. Terus kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kan seperti minyak bumi, batu bara. Nah, itu ya. Nah, jadi kita harus patut bersyukur. Sekali lagi kita harus bersyukur, oke sayang? Nah, agar sumber daya alam yang ada di negara kita ini tidak cepat habis, tentunya kita harus melestarikannya sayang. Karena menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam itu sangat penting sekali. Karena kan sumber daya alam itu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pentingnya menjaga sumber daya alam itu karena agar tidak terjadi agar tidak terjadi bencana alam seperti tadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Terus yang kedua, agar flora dan fauna yang ada di Indonesia ini tidak punah. Terus tidak terjadi pencemaran ya. Lalu agar anak cucu kita nanti bisa merasakan udara segar. Terus agar barang tambang yang ada di negara kita ini seperti minyak bumi tidak cepat habis tentunya. Nah, cara-cara menjaga kelestarian sumber daya alam itu bisa dengan yang pertama, kalian tidak membuang sampah sembarangan. Terus tidak melakukan penggundulan hutan atau menebang pohon sembarangan ya sayang.
Terus tidak memburu hewan langka. Kan udah banyak ya hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, seperti pembelajaran sebelumnya. Terus kita harus hemat air dan hemat energi tentunya. Itu ya sayang cara yang bisa kalian lakukan. Nah selain itu kalian juga bisa nih menanam pohon tentunya. Nah yang sekitar rumahnya masih gersang, kalian bisa tuh menanam pohon. Kalian rawat dari kecil, nanti kan lama-lama menjadi besar deh pohon itu, dan kalian bisa nikmati udara segarnya. Nah sekarang ibu minta kalian baca teks mengenai Hari Sejuta Pohon ya pada halaman 145. Silahkan dibaca. Nah, sekarang tugas kalian buka halaman 138. Di sana ada tabel 3.4 dan tabel 3.5. Silahkan diisi ya. Untuk yang kedua, buka halaman 143, yaitu mengenai diagram cinta lingkungan. Silahkan diisi, cukup diagramnya saja ya. Yang ketiga, halaman 146, cukup nomor 2 dan 3-nya saja ya sayang yang dijawab pertanyaannya. Oke? Selamat mengerjakan, semangat selalu anak-anak hebat. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini, menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam itu sangat penting agar tidak terjadi bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, serta agar flora dan fauna tidak punah dan anak cucu kita dapat merasakan udara segar nantinya. Adapun cara menjaganya, kita tidak melakukan penggundulan hutan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tentunya menjaga flora dan fauna yang ada agar tidak punah. Adapun pesan ibu, kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi satu sama lain. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban dan merawat lingkungan agar terjaga kelestariannya. Oke, sayang? Nah sayang, bagaimana pembelajaran malam ini? Apakah menyenangkan? Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita belajar mengenai cara menjaga lingkungan sekitar tentunya, agar tidak terjadi bencana alam. Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih anak-anak hebat sudah semangat selalu dalam menuntut ilmu. Terima kasih juga Ayah Bunda atas semangatnya, atas kerjasamanya, atas waktunya, dan atas kesetiaannya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Semoga lelahnya menjadi lilah ya, amin. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan langsung ya ke Ibu Guru. Oke sayang? Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Jika tidak sempat malam ini bisa dikerjakan besok ya, bisa dicicil. Oke sayang? Yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya masih Ibu tunggu loh. Itu kan untuk nilai kalian. Jika kalian ingin nilai kalian bagus, berarti kalian harus mengumpulkan tugas-tugasnya. Tidak apa-apa telat juga. Ibu lebih menghargai anak-anak yang tetap mengumpulkan tugas-tugasnya. Ibu yakin anak-anak Ibu ini anak-anak yang bertanggung jawab tentunya. Dan kebiasaan baiknya juga jangan lupa untuk selalu dikerjakan ya, seperti sholat wajib, sholat sunnah, terus tadarusan, dan berbuat baiknya ya. Jangan lupa buku kebaikannya selalu diisi. Oke sayang? Sewaktu-waktu nanti Ibu minta kalian untuk mengirimkan buku kebaikannya. Semoga semangat selalu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.